Media asal Malaysia lagi membahas tentang wartawan asal Kolombia yang merendahkan timnas Malaysia, teman-teman, yaitu makan bola. Di mana isu di mana Rodrigo, seorang pria berwarga negara Argentina yang untuk kemudian akan dinaturalisasi karena mempunyai darah Malaysia dari neneknya. Kemudian wartawan ini mengatakan bahwa untuk apa ikut Malaysia yang notabene adalah semua pemain adalah pemain amatir. Timnas Malaysia ini timnas apa? Timnas Malaysia oleh jurnalis ini dianggap tidak ada karena mungkin saja tidak ada kiprahnya di dunia internasional, tidak begitu mentereng, tidak kentara. Untuk apa memilih timnas Malaysia? Begitulah teman-teman ya, singkatnya. Seorang wartawan Kolombia, Bambino Quintero, merendah-rendahkan kualiti yang dimiliki pasukan Harimau Malaya tatkala mengulas isu panggilan penyerang Amerika de Cali, Rodrigo Holgado. Quintero menggelar semua pemain yang membarisi skuad Harimau Malaya sebagai sekumpulan pemain amatur. Pasukan Malaysia tidak setanding dengan kualiti dimiliki Holgado. Saya masih berpegang dengan pendirian Holgado tidak sepatutnya menerima panggilan ke Malaysia kerana Malaysia tidak wujud. Saya fikir kebanyakan mereka merupakan kumpulan pemain amatur. Saya bayangkan Liga Malaysia. Saya harap anda dapat berpaling dan memburu kejayaan di sini, katanya. Sebelum ini, Holgado dilaporkan sebagai pemain Malaysia terbaru berpangkalan di luar negara menyertai Harimau Malaya. No, no existe. Es que Malasia no existe. De cuando acá Holgado tiene nacionalidad de Malasia o es malayo, es que por una de las abuelas. Todo esto va en detrimento de la América. Todo esto, de los objetivos de América. Y no puede ser excusa o argumento para Holgado decir, es que como se va Ramos, se va Quintero, se van también los chicos Cavadía y Romero a la selección Colombia, entonces yo también me voy a ganarme unos pesitos de más y a vivir la experiencia, porque a eso va, él no va a competir, la selección de Malasia no existe, es un equipo malísimo, allá creo, intuyo, la mayoría de futbolistas deben ser aficionados. Me imagino la Liga Profesional de Malasia. ¿A qué te vas, Rodrigo? Estás a tiempo de arrepentirte. Hay que buscar la gloria por encima de la plata, y la gloria está en los cuadrangulares. Holgado, estás a tiempo. ¿En serio Rodrigo Holgado se podría perder 3 fechas de los cuadrangulares porque se va a ir a jugar con la selección de Malasia? Penyerang Malaysia, Romel Morales membidas kenyataan seorang wartawan Kolombia berhubung persepsi negatif terhadap skuad kebangsaan. Sebelum ini, wartawan Kolombia, Bambino Quintero memperlekeh kualiti skuad Harimau Malaya sebagai skuad yang teruk. Susulan itu, Morales membidas kenyataan berkenaan dengan menyatakan bola sepak kedua-dua negara tidak boleh dibandingkan, terutama skuad kebangsaan. Bola sepak Malaysia tidak boleh dibandingkan dengan bola sepak Kolombia. Ini termasuk skuad kebangsaan. Kehadiran Holgado memberi kesan positif kepada kita kerana itu akan membantu kita menjadi lebih bagus dalam arena bola sepak antarabangsa. Setelah kedatangan pemain naturalisasi dari Argentina, timnas Malaysia ditertawakan media Kolombia. Gara-gara gembar-gembornya timnas Malaysia bilang kompatriot Lionel Messi tiba-tiba dinaturalisasi. Jurnalis Kolombia, timnas Malaysia itu cuma mitos, enggak ada. Memang tetangga jiran kita ini sangat berisik sekali ya guys, kalau kedatangan pemain baru. Padahal pemain naturalisasi dari Argentina ini hanya bermain di Liga Kolombia ya guys, bukan di Liga Eropa. Bayangkan gimana kalau mereka ini kedatangan pemain dari Serie A, Liga Belanda, dan Liga Inggris. Pasti gembar-gembor berisiknya sudah sangat lebay ya guys. Contohnya Jay Itzes yang bermain di Serie A Italia. Gimana menurut kalian? Tulis di komen. Jiran ada Ole Romani, kita ada Rodrigo Holgado. Apa benda ni weh? Tajam dari Romani, striker baru Malaysia, bikin heboh netizen. Netizen membandingkan Rodrigo Holgado, striker anyar Malaysia, dengan Ole Romani, pemain keturunan Indonesia. Meski market value Ole lebih tinggi, banyak yang menilai Holgado lebih tajam karena mencetak lebih banyak gol. Perbandingan ini juga mencuat karena keduanya berposisi sebagai penyerang tengah, dan publik menyoroti kontribusi nyata di lapangan dibanding nilai pasar semata. Untuk netizen Malaysia, sabar ya, sabar. Terus berjuang untuk mendapatkan Rodrigo Holgado. Nyinyirannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi jangan gembar-gembor juga. Mungkin saja wartawan dari Kolombia itu nggak tahu juga kan. Nggak tahu begitu hebohnya kalau Malaysia mendapatkan pemain yang ya dianggap lebih bagus lah.
Ya, dia nggak tahu bagaimana sepak terjang Malaysia, bagaimana Malaysia, dia kan nggak tahu juga kan. Dia nganggapnya bahwa timnas Malaysia itu kebanyakan orang-orangnya amatir, pemain-pemain amatir gitu ya. Jadi jurnalis Kolombia ini mengatakan bahwa lebih baik main aja di sini, buat apa di Malaysia? Di Malaysia itu pemain-pemain amatir, nggak ada masa depan lah, nggak ada prospek cerah di sana. Ya wajar lah, karena mereka nggak ketahui juga gimana sepak bola Asia Tenggara. Sekarang kita kembali ke TC Timnas teman-teman. Kita akan ada TC Timnas di Bali yang akan dilakukan pada tanggal 26 Mei. Pemain-pemain sudah datang ke Bali, beberapa orang teman-teman seperti Jordi Amat, seperti Ole Romeni, seperti beberapa pemain lah ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tanggal 26 ya di Bali. 26 Mei ya. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita ya berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali. Gitu. Insya Allah seperti itu kabar. Siap. Kesiapannya seperti apa kira-kira? Ya makanya kita TC di Bali kali ini, tempatnya bagus segala macam. Kiper timnas. Semoga juga pemain-pemain semua tambah semangat dan semoga hasilnya nanti bagus. Sip. Oke, duluan ya Bang. Thank you. Siapa lagi yang datang ini ya? Ini Jordi Amat. Udah sampai bandara kayaknya ini ya, Jordi Amat ya. Yeah, good. Very good, thank you. So, what do you think about TC tomorrow? Are you ready? Yeah. Excited. Always nice to train here in Bali. The facilities in Bali United are very nice as well. Careful. Siapa lagi nih datang nih? Konco ngopi ki. Konco ngopi siapa ini? Konco ngopi ki. Oh, Tom Hai. Sang profesor udah tiba nih. Oke yo. Konco ngopi yo. Ole Romeni. China and Japan. So, what about it? Yeah, really important matches. We know what we gotta do. We have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So, but we always go for the win. So nothing changed. Do you hear about Bali United Training Center? No, I haven't seen it yet. I heard of it. Belum pernah lihat ya? Yeah, we're gonna see. 26 is first training, so we're gonna see how it is. Thank you guys. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bauki, terima kasih ya. Jadi TC di Bali itu sekalian liburan bagi para pemain teman-teman ya. Sekalian healing tapi TC juga untuk menyambut kualifikasi round trip Piala Dunia melawan China. Sejenak kita tinggalkan Malaysia yang berkutat dengan ya bermacam-macam strategi, bermacam-macam keinginan untuk mendapatkan pemain naturalisasi. Ya sabar untuk pemain dan netizen dari Malaysia, ya jelas saja memang mereka itu nggak tahu. Ya, dan kebanyakan sepak bola Asia Tenggara kan nggak begitu mencuat kan, nggak begitu terdengar di kancah sepak bola dunia. Jadi wartawan itu wajar bilang kalau semisal ya kebanyakan pemain Malaysia itu amatir, ya Malaysia itu nggak ada wujud, timnya nggak ada wujud, ya karena memang nggak terlihat kan di kancah internasional. Lebih baik main di liga sinilah, lebih berkembang ya si Holgado ya. Kemudian jangan kembar-kembar dulu lah, ya kalau jadi, kalau enggak kan bikin malu juga, nanti dihujat sana sini. Ya kan, jangan berekspektasi tinggi juga, lagian itu kan juga lagi proses. Dan kalau benar-benar terjadi ketika dia masuk lapangan, nah itu benar-benar sudah terjadi begitu, udah main itu berarti udah fake begitu kan teman-teman. Jadi sabar, jangan marah untuk netizen Malaysia ya, jangan marah, terus berjuang untuk mendapatkan pemain naturalisasi yang bagus seperti Indonesia. Ya sepertinya berbanding terbalik dengan timnas kita yang tidak ada kendala untuk mendapat pemain naturalisasi yang bagus. Berbeda dengan Malaysia dengan penuh perjuangan, bahkan penuh hujatan dari negeri di mana pemain tersebut berasal ya. Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar.